Pembelajaran nanti yang akan Ibu Cici Wulandari lakukan yaitu tentang pembelajaran berdiferensi di kelas tersebut. Ya. Terima kasih Ibu Cici sudah meluangkan waktunya. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Kelihatan dari wajahnya yang bersemangat hari ini. Saya mohon izin untuk melakukan tanya jawab sedikit tentang persiapan Ibu ketika nanti mengajar di kelas 10 DPB 1 pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada mata pelajaran Sejarah Indonesia, kira-kira tujuannya apa Ibu pembelajaran nanti yang akan Ibu sampaikan kepada muridnya nanti? Untuk pertemuan kali ini yang akan datang nanti tujuan pembelajarannya adalah tentang siswa bisa memahami masuknya Islam ke Indonesia dan juga kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia pada waktu itu. Seperti itu nih tujuannya nih. Jadi siswa bisa memahami materinya materi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Terus kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai apa itu kira-kira? Di sini saya ingin memperdalam keterampilan siswa dalam bercerita, berbicara, bisa menulis, menyimak dan mendengarkan materi tentang masuknya Islam ke Indonesia dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, sehingga mereka memiliki banyak pengetahuan tentang apa yang tentang masuknya Islam yang ada di Indonesia. Menarik sekali materinya ini. Kira-kira untuk menyampaikan materi itu ke siswa nantinya, strategi apa yang akan Ibu pergunakan dalam menyampaikan materi masuknya Islam di Indonesia itu? Saya akan menggunakan model pembelajaran diskusi. Di sini ada modelnya adalah berkunjung antar kelompok. Jadi maksudnya nanti siswa akan dibentuk kelompok. Setiap kelompok nanti ada perwakilan. Jadi bergantian, anak-anak itu bergantian menyampaikan materi-materi dari masuknya Islam sampai pada kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia secara urut. Jadi saya harapkan nanti ketika mereka bisa menyampaikan kepada temannya yang ada di kelompok lain, materinya itu bisa urut, sehingga di sini harapan saya tujuannya mereka bisa memahami benar-benar tentang kerajaan-kerajaan dan kondisi pada waktu itu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Menarik sekali, bagus sekali strategi yang Ibu pergunakan untuk penyampaian kepada siswanya nanti itu. Semoga siswanya nanti antusias, aktif di dalam kelas, menerima pembelajaran yang Ibu berikan nantinya sehingga tujuannya bisa tercapai. Selanjutnya kira-kira tadi strateginya adalah siswa berkunjung ke kelompok lain. Sekarang media apa yang Ibu pergunakan dalam pembelajaran nantinya? Untuk kali ini, untuk materi ini yang saya anggap efektif sementara adalah penggunaan PPT. Karena PPT tersebut saya share melalui grup WA. Jadi sebelum anak-anak besok mendapatkan, kita melakukan pembelajaran secara langsung, anak-anak mendapatkan materi sehingga ketika pelaksanaan pembelajaran mereka sudah paham. Jadi materi sudah di-share di grup WA. Di grup mereka mempelajari dulu. Ketika Ibu Cici masuk di kelas untuk menyampaikan, mereka sudah siap menerima pembelajaran yang akan Ibu berikan. Menarik sekali, saya tambah jadi penasaran ini, kepingin tahu bagaimana keaktifan siswanya nanti. Mudah-mudahan berhasil.
apa yang jadi tujuan Ibu Cici. Terus terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan Sama-sama. waktunya. Nanti kita tinggal menunggu actionnya di kelas bagaimana Silakan. Ibu akan mencapai tujuan pembelajaran itu. Semoga tujuan pembelajaran muridnya antusias dalam menerima pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. sudah meluangkan waktunya, sehingga sebelum melakukan observasi langsung di kelas bisa berhasil sesuai dengan tujuan yang Ibu berikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Sebelumnya saya absen dulu. Untuk hari ini mungkin ada yang tidak masuk. Ada banyak sekali, kita saling mengunjungi antar kelompok, yang mana setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Berapa teori masuknya Islam ke Indonesia? Ada 3 teori dari Iran, teori dari Gujarat India, dan teori dari Arab dan Mesir. Ya, jadi teori-teori tersebut yang melandasi adanya Islam di Indonesia beserta bukti-bukti yang ada. Nah, teori tersebut ada berdasarkan bukti-bukti yang ada di sekitar, seperti ada teori dari Iran. Ya, di situ buktinya apa? Ya, adanya gelar syekh. Selain itu adanya sebutan syekh itu tadi, selain itu adanya tradisi tabuik, tabot, ya kan? Yang ada di Minangkabau, di situ tradisi memperingati peristiwa 10 Muharram. Meninggalnya Sayyidina Husain dalam perang Karbala. Setelah itu, dalam teori Gujarat, nah, iya, karena nisannya itu ada persamaan di India, maka dari itu di Indonesia ada teori Gujarat. Oh, ternyata Islam di Indonesia itu berasal dari Gujarat, India. Sedangkan teori Mekah, buktinya Tang itu dari mana? Dari Cina. Karena apa? Pedagang-pedagang Cina itu banyak yang berkunjung ke Indonesia. Jadi ditulis, mereka membuat tulisan, membuat catatan. Maka dari itu catatan itu sangat penting sekali. Bagi yang aktif membuat buku diari, itu nanti bisa jadi catatan. Oh, ternyata hari ini ada apa. Begitupun catatan dinasti Tang itu menceritakan bahwasanya banyak pedagang Arab yang datang ke Samudra Pasai, ke Malaka, ya. Saluran dalam menyebarkan agama Islam ada melalui pendidikan. Pendidikan itu melalui pondok pesantren. Kedua, perdagangan. Karena memang sudah pekerjaannya rakyat Indonesia ya, berdagang. Setelah itu, perkawinan. Yang berikutnya ada politik. Kalau kita menyinggung politik, maka ada kaitannya dengan kerajaan-kerajaan yang sudah kita pelajari. Karena peran raja, peran kerajaan sangat besar dalam pengembangan agama Islam. Nah, untuk materi kali ini kemarin kita sudah membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh.
Yang kali ini kita membahas kerajaan Demak. Islam di Jawa. Demak, kalau di Demak itu ada di Provinsi Jawa Tengah. Memang jauh letaknya dari sini. Jadi ada di pesisir pantai utara Pulau Jawa yang banyak dikunjungi oleh para pedagang dari Cina, dari Arab. Kerajaan Demak ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Islam kerajaan Hindu yang terakhir di Pulau Jawa yang runtuh, Kerajaan Mojopahit. Runtuh, kemudian Raden Patah memindahkan pusat pemerintahan di Demak Bintaro. Mendirikan kerajaan Demak pun dibantu oleh para wali. Jadi tidak sendiri. Ya, bahkan masjidnya kerajaan Demak itu juga didirikan oleh Raden Patah atas bantuan para wali. Ya. Untuk memperdalam materi kita, mari kita berdiskusi. Kemarin materi diskusi sudah kita buat ya. Nah, sekarang tinggal sampean kita diskusi bareng-bareng tentang kerajaan Demak. Siapa yang mendapatkan nomor undian ini, maka salah satu perwakilan kelompok akan mendatangi kelompok yang dituju. Perwakilan kelompok mengambil undian. Sebelum dibuka, mari kita fokuskan dengan melakukan tepuk. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Maka siapa yang dapat di situ silakan mengunjungi kelompok yang sudah didapat itu. Silakan. Nanti silakan disimak setiap kelompok materi yang disampaikan apa saja. Pati Unus atau Pangeran Sabranglor. Bagi yang sudah mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan nanti. Kalau misalnya tidak bisa menjawab, bisa nanti dilemparkan pertanyaannya di forum. Kita jawab bersama-sama. Sudah didatangi oleh temannya antar kelompok. Setidaknya sudah mendapatkan masukan materi tentang kerajaan Demak. Dari materi yang sudah disampaikan, apa ada yang bertanya? Nggih. Ya. Apa kontribusi kerajaan Demak terhadap perkembangan Islam di tanah Jawa? Nggih, Mbak Devi. Ya, apa kira-kira? Merupakan salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa sehingga menarik keinginan rakyat Jawa untuk masuk agama Islam. Ya, kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Ya, boleh jawabannya karena sebelum ada kerajaan Demak di Pulau Jawa adalah beragama Hindu, ya, Hindu. Mungkin ada yang bisa menjawab lagi? Bagus sekali dari jawabannya Devi. Nggih, Rahayu, apa yuk? Tadi urus ketika masa pemerintahannya berhasil mengkonsolidasikan Kesultanan Islam untuk melawan Portugis. Oh ya, waktu itu yang berkuasa di Indonesia itu penjajah Eropa adalah bangsa Portugis. Jadi nanti ada kaitannya ya, kita belajar Islam, kerajaan Islam dengan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi
Portugis lah yang datang pertama kali di Indonesia, kurang lebih tahun 1511. Yang lagi karena bel sudah berbunyi? Tidak. Sudah bisa semua? Sudah paham semua? Nah, untuk itu kita kumpulkan hasil review itu tadi terhadap temannya. Semua sudah? Sudah. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu minggu depan dalam kesempatan yang sama, pelajaran sejarah. Telah melakukan observasi supervisi akademik. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan Ibu Cici Wulandari. Kemarin kan sudah melakukan observasi supervisi ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan persiapan perangkat pembelajaran kemarin yang sudah Ibu persiapkan, apakah Bu Cici sudah merasa semuanya sudah tercapai? Insya Allah semua sudah tercapai karena saya melihat antusias anak-anak itu begitu tersemangat. Tapi dengan siswanya kemarin tuh yang bersemangat, saya melihat ada beberapa siswa yang kurang bersemangat kemarin. Apakah Ibu Cici mengetahui? Insya Allah siswa yang ada 2 siswa itu ya. Itu alasannya mereka. Mungkin nanti akan saya tanya lebih dalam lagi kenapa dia melakukan kurang konsentrasi tersebut. Terus mungkin setelah pembelajaran kemarin itu, Ya, dengan strategi kemarin itu menggunakan ya model pembelajarannya model diskusi dengan berkunjung antar kelompok. jadi Berkunjung ke kelompok yang lain, yaitu mendemonstrasikan hasil diskusi yang sudah dia lakukan di kelompoknya tersebut. Memang dari materi sebelumnya memang sudah terbentuk kelompok. Siswa bisa memahami masuk dan berkembangnya Islam juga kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Dan dari kelompok tersebut perwakilannya menyampaikan kepada teman-temannya di kelompok yang lain. Berkunjung, jadi ada 6 kelompok. Kelompok 1 bisa berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3, kelompok 3 berkunjung ke kelompok 4. Nah, tujuan pembelajaran yaitu membahas tentang kerajaan Demak. untuk selanjutnya, mungkin ada yang ingin atau strategi baru lagi supaya siswa lebih bersemangat, lebih aktif dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Ini kira-kira dalam pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan, saya akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompok itu nanti membuat. Tapi sebelumnya saya sudah menyampaikan dulu materinya. Nanti setiap kelompok akan saya berikan tugas untuk membuat pertanyaan dan jawaban. Nanti saling bertukar. Jadi teman kelompok misalnya saya buat kelompok ganjil dan kelompok genap. Kelompok ganjil nanti memberikan pertanyaan pada kelompok genap menjawab pertanyaan. Kemudian berikutnya dibalik. Dari kelompok genap memberikan pertanyaan pada kelompok ganjil. Jadi saling bergantian untuk memberikan lebih dalam, memperdalam materi yang sudah mereka pelajari. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Cici? Saya termotivasi sekali karena anak-anak juga termotivasi. Kemudian target yang ingin saya capai itu
ada anak-anak bisa fokus. Kemudian tujuan kalau anak-anak fokus, tujuan pembelajaran akan tercapai juga. Ya. Setelah itu rencana Bu Cici itu mau mengembangkan ide seperti itu kira-kira berapa lama waktunya? Kurang lebih insya Allah 2 minggu. 2 minggu. Ya, minggu depannya saya menyampaikan materi dulu, saya sampaikan ke anak-anak dulu. Berikutnya kita melaksanakan realnya seperti apa. Setelah kita melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi dan sekarang pasca observasi, bagaimana kesimpulan Bu Cici mengenai hal ini? Ya, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu juga cukup menyenangkan, sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat sekali bagi karena karakter anak itu, setiap anak itu berbeda. Setiap anak punya perbedaan, anak itu punya latar belakang berbeda. Akhirnya kalau berdiferensiasi itu anak-anak lebih cenderung tersalurkan apa yang menjadi minat dan bakatnya dia, mengetahui karakter. Jadi dia bisa mengembangkan apa yang ada di dalam diri saya. Seperti itu bisa tersampaikan dengan bagus dan pembelajaran selanjutnya bisa menarik, anak-anak bisa aktif, antusias. Baiklah, Bu Cici, terima kasih banyak atas kesempatannya ini. Mudahan Bu Cici nanti bisa melaksanakan ide-ide Bu Cici ke depannya dan anak-anak lebih aktif, lebih semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.